Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak. Hari ini kita akan belajar mengenai besaran skalar dan besaran vektor. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran lebih jauh ya, kita lanjutkan lebih jauh. Kita pahami dulu nih apa makna besaran skalar dan besaran vektor ya. Kalau besaran skalar ini definisinya ya. Definisinya adalah besaran yang hanya memiliki nilai ya. Jadi besaran skalar itu dia hanya memiliki nilai ya. Nilai. Sementara besaran vektor vektor itu dia memiliki arah dan nilai. Oke, jadi kalau besaran vektor dia punya arah dan punya nilai. Nah, contohnya apa? Contohnya untuk besaran skalar, contohnya itu bisa panjang, massa, suhu, dan lain-lain. Oke, jadi kalau besaran skalar itu besaran-besaran yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Oke. Nah, kalau besaran vektor dia punya arah dan nilai. Ya, Contohnya itu bisa perpindahan, ya, bisa perpindahan, bisa juga kecepatan, ya, bisa juga gaya dan lain-lain, ya. Jadi vektor itu punya arah, ya. Kayak perpindahan, misalnya benda pindah dari A ke B, atau bendanya pindah dari timur ke barat, jadi jelas arahnya kemana. Dan punya nilai. Nah, di fisika nanti kita akan sering ketemu dengan besaran-besaran skalar dan vektor. Tapi yang paling merepotkan itu adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor itu gaya, kecepatan, dan perpindahan. Nah, gaya ini ada di beberapa bab yang lain ya, dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi akan sangat merepotkan ketika nanti kita membahas bab yang di dalamnya ada besaran vektor, tapi kita belum begitu memahami materi tentang vektor ini ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami besaran vektor ini sampai tuntas, karena itu akan memudahkan kita dalam mempelajari materi fisika selanjutnya nanti. Oke, vektor. Kita akan lebih fokus ke vektor ya untuk pembahasannya. Nah, vektor ini itu yang pertama notasi ya. Notasinya. Oke. Kita bisa menggambarkan vektor ya. Notasi vektor ini dia digambarkan dengan anak panah. Jadi vektor itu digambarkan dengan anak panah. Jadi vektor kita bisa gambarkan dia dengan sebuah anak panah. Oke, jadi anak panah. Nah, ada arahnya tentu ya, ada ujungnya, ada pangkalnya. Ya, jadi kalau vektor itu katakanlah ini dari A ke B, ya, atau bisa juga dari misalnya timur ke barat, ya, dari timur. Ini dari barat yang di kiri. Misalnya kita buat dari barat ke timur, atau dari kiri ke kanan, atau dari A ke B, bisa apa aja. Nah, jadi vektornya bergerak ya, ada sebuah vektor arahnya ke timur, titik tangkap atau titik mulanya itu di barat. Nah, vektor ini tentu memiliki panjang. Misalnya ini ke sini ya, ke ujung sampai ujung ini. Ini panjangnya katakanlah misalnya 10 meter misalnya ya. Nah, ini kita beri nama vektor itu ada namanya ya. Nama vektor misalnya vektor P lah misalnya. Jadi vektor P kita buat di bawah atau kita buat warna biru ya. Ada sebuah vektor P, ada panahnya. Nah, jadi vektor ya itu dinotasikan suatu huruf yang ada panahnya di atas. Jadi kita bisa buat
gitu. Jadi bisa hurufnya apa aja gitu ya, huruf A, huruf B atau apa aja. Jadi huruf dengan anak panah. Jadi vektor itu bisa dilambangkan oleh huruf dengan anak panah. Jadi vektor A, vektor B atau seperti ini vektor P, atau vektor juga bisa dilambangkan dengan suatu huruf yang dicetak tebal. Ya, jadi suatu huruf katakanlah seperti ini, huruf A, ya, atau huruf B, ya. Jadi huruf A dan huruf B-nya ini dicetak tebal, itu juga boleh. Ya. Jadi bisa huruf dengan anak panah atau huruf yang dibold, ya, atau yang tebal. Huruf yang dibold, kalau di Microsoft kan dibold, ya, atau huruf yang dicetak tebal. Nah, ini untuk melambangkan sebuah vektor, ya. Sebelum kita lanjut, kita review dulu, ya. Jadi besaran itu ada skalar dan vektor. Besaran skala itu hanya memiliki nilai, contohnya panjang, massa, dan suhu dan seterusnya. Besaran vektor ini memiliki arah dan nilai. Nah, karena arah inilah ketika nanti kita mengerjakan problem atau soal tentang vektor itu menjadi nampak lebih sulit karena kita harus memperhatikan arah, ya. Selain memperhatikan nilai, perpindahan, kecepatan, dan gaya contohnya. Notasinya, ya, vektor itu bisa digambarkan dengan anak panah, ya, suatu anak panah. Panjang anak panah itu merupakan nilai dari vektor, ya. Jadi panjang anak panah ini itu menjadi nilai bagi vektor, ya. Kemudian ada titik tangkap dan arah vektornya, ya, kemana arahnya, titik ujung ini arah. Kemudian vektor itu dilambangkan oleh suatu huruf, boleh hurufnya suatu huruf biasa tapi dengan tambahan anak panah di atas, atau dengan suatu huruf yang dicetak tebal, ya. Itu untuk melambangkan suatu vektor. Oke. Oke, kemudian vektor itu arahnya bisa kemana aja. Misalnya, ya, kalau kita buat ini vektor A, ada panahnya. Ini vektor B, ada panahnya juga. Nah, ini dikatakan dua vektor yang searah, ya. Jadi dua vektor ini searah. Kemudian kalau misalnya ada vektor A, ada vektor B-nya ke kiri, ya, tentu ada anak panahnya. Nah, ini dikatakan dua vektor yang berlawanan, ya. Jadi vektor itu ini panjangnya bisa aja sama, nilainya bisa sama, tapi karena ada arahnya bisa aja vektornya searah atau vektornya berlawanan arah. Dan arahnya nggak harus sumbu X begini, ya. Jadi bisa aja sumbu Y ini vektor searah misalnya sama-sama ke sumbu Y, atau sama-sama ke sumbu Y tapi satu ke atas satu ke bawah. Jadi arah vektor itu nggak harus kiri kanan, bisa atas bawah, bisa juga membentuk sudut, ya. Misalnya vektor A, vektor B ini dua vektor yang searah, atau vektor A, vektor B ini dua vektor yang berlawanan arah, gitu, ya. Jadi arahnya bisa aja membentuk sudut terhadap sumbu X atau membentuk sudut terhadap sumbu Y. Oke. Nah, baik. Selanjutnya untuk vektor kita akan mempelajari bagaimana menjumlahkan vektor, ya. Bagaimana menjumlahkan dua atau lebih vektor menggunakan metode geometris dan metode analitis. Nah, metode geometris ini sebenarnya kita menjumlahkan vektor, ya, dengan membuat gambar vektor ke dalam grafis, ya, ke dalam bentuk, kemudian kita gambar vektor resultannya. Jadi geometris ini intinya adalah menggunakan gambar, ya, kita gambarkan vektornya. Kalau analitis, metode analitis ini kita menggunakan nanti perhitungan, ya, atau kita gunakan rumus, kita hitung.
Nah, yang pertama metode geometris dulu, ya. Misal, ya, anggap aja kita punya sebuah vektor A, oke, vektor A, miring begini, ada sudutnya. Vektor A ini membentuk suatu sudut, katakanlah sudutnya theta terhadap sumbu X. Kita ingin jumlahkan dia dengan suatu vektor B, ya, suatu vektor B yang sejajar sumbu X, ya. Kita ingin tambahkan A tambah B, ya. Maka hasilnya gimana caranya? Untuk yang pertama kita ambil A, kita letakkan di sini. Ini vektor A, ya, lebih kurang sama. Kemudian ambil vektor B, letakkan di ujung vektor A. Jadi ini pangkal, ini ujung, ya. Jadi ambil vektor B, letakkan pangkal vektor B di ujung vektor A. Jadi ambil, letakkan di sini. Nah, lebih kurang sini. Ini harusnya kita ukur, harus sama panjang. Ini harus sama panjang, ya. Harusnya lebih kurang begitu. Oke. Nah, nanti kalau kalian gunakan kertas yang ada polanya itu bisa lebih. Atau kalian gunakan penggaris. Nah, ambil vektor A, kemudian letakkan pangkal vektor A di ujung, pangkal vektor B di ujung vektor A. Jadi kayak kita sambung aja. Nah, hasil A tambah B itu bisa kita gambarkan dari pangkal A ke ujung B, ya. Jadi lebih kurang seperti ini. Ini adalah arahnya, ini pangkal. Ini adalah hasil A tambah B. Nah, hasil A tambah B kita beri nama dia vektor R. Ya, kenapa vektor R? Karena yang kita cari adalah resultan. Ya, resultan ini maknanya adalah jumlah vektor, ya, resultant. Jadi hasil dari penjumlahan vektor, jumlahnya. Jadi resultan ini sama seperti kita mencari totalnya. Nah, jadi mencari resultan vektor menggunakan metode geometris ini tinggal gambar aja. Nah, seandainya kita punya angka, itu bisa. Misalnya di sini 10 cm. Yang ini B misalnya 5 cm, ya. 10 tambah 5. Nah, ini panjang R nanti kita bisa ukur menggunakan penggaris, kita akan dapat nilai R, ya. Kalau menggunakan metode geometris, ya. Jadi gambarnya dapat, untuk nilai kita harus ukur dari gambar. Oke. Nah, kalau ada seperti ini, ya, ambil B, letakkan di ujung A. Ini kita namakan dengan, ya, ini kita beri nama di sini. Ini disebut metode segitiga, ya, karena hasilnya berbentuk segitiga. Jadi ini disebut metode segitiga. Nah, yang kedua, ini yang A tadi, ya, metode segitiga. Kita beri batas. Metode yang kedua adalah kita ambil lagi vektor A, kita tambahkan dengan vektor B, ya. Jadi kita ambil dulu di sini vektor A, ya. Kemudian ditambahkan dengan vektor B, ya. Kita berikan gambar yang mirip aja dengan yang tadi, ya. Ini yang lebih panjang, ini vektor A. Kemudian ini vektor B. Nah, untuk metode yang kedua, ambil B, letakkan di pangkal A. Jadi mempertemukan antara pangkal dengan pangkal, ya. Kalau yang tadi mempertemukan antara pangkal dengan ujung, ya. Kalau ini mempertemukan pangkal dengan pangkal. Maka lebih kurang gambarnya jadi seperti ini. Ini vektor A. Kemudian ini vektor B. Nah, lebih kurang begitu. Jadi kuncinya itu adalah mempertemukannya itu di mana? Nah, kalau seperti ini A dengan B, ya. Kemudian ambil B, letakkan di ujung A, sama seperti tadi, ya. Cuma kita ambil B, kita letakkan lagi di sini. Cuma ini jangan dihapus, ya. Ambil bayangannya aja, kita letakkan lebih kurang begini. Ini letakkan begini di sini. Jadi letakkan di sini. Ini letakkan di sini, ya. Nah, jadi kira-kira membentuk sebuah jajar genjang. Jadi ambil ini letakkan di sini, ambil ini letakkan di sini. Nah, hasil A tambah B itu kita peroleh dari sini. Nah, ini adalah hasil A
A tambah B. Nah, hasilnya sebenarnya sama aja dengan ini. Jadi mau pakai metode segitiga atau jajar genjang itu hasilnya sama. Ya, cuman kalau ini lebih simpel mungkin ya. Jadi ini tinggal letakkan di sini langsung dapat. Kalau ini enggak, ini letakkan di sini, kemudian letakkan ini bayangannya, kemudian kita baru dapat A tambah B-nya dari sini. Ya, jadi ini adalah hasil vektor resultan yang ingin kita cari. Ya, nah ini disebut metode jajar genjang. Metode jajar genjang. Oke. Nah, begitu. Ya, begitu aja. Nah, mau pakai metode apapun sama aja ya. Jadi kalau kita mau mencari resultan vektor ya, atau total vektor atau jumlah vektor secara geometri bisa segitiga atau jajar genjang ya. Tinggal pilih yang mana yang lebih mudah ya. Kemudian metode analitis yang kedua, yaitu melalui perhitungan. Nah, metode analitis kita ambil ya A dan B. Kalau metode analitis ini biasanya untuk mendapatkan nilainya ya. Kalau gambarnya tetap kita pakai metode geometris ya, bentuknya bagaimana itu pakai metode geometris. Kalau metode analitis itu kalau kita mau mencari nilainya, biasanya begitu. Walaupun kita tetap bisa menentukan gambar akhirnya bagaimana setelah kita tahu nilainya, oke ya. Nah, misalnya oke. Jadi untuk mencari nilai ya, kita ambil soal ini aja, kita cari. Ya, kalau kita mau ambil A, ya A yang tadi ya, ditambahkan dengan B, maka cara kita membuat persamaannya jadinya R ya, kita mau mencari nilai A ditambah B ya. Kita mau cari nilai ya. Jadi ini fokus perhitungan ini biasanya untuk cari nilainya. Kalau ini gambar, ini biasanya untuk mencari bentuknya, memang untuk gambarnya bagaimana. Nah, kita bisa cari nilainya menggunakan rumus akar ya. Ini misalnya ada tadi nilainya 10 cm yang ini. Ini nilainya 5 cm ya, yang ini. Kita belum tahu nih nilainya berapa kalau kita nggak ukur ya. Jadi ini bisa aja kita ukur, ini pas 10, ini pas 5, kita bisa ukur menggunakan penggaris. Nah, tapi kalau kita nggak mau ukur menggunakan alat ukur, kita bisa hitung. A-nya berarti kan rumusnya A kuadrat ya. A tambah B ya. A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Jadi yang di sini ini yang kita ambil adalah nilainya ya. Ditambah 2 kali A kali B kali cos theta. Oke. Kali cos theta. Nah, theta ini rumus untuk menjumlahkan vektor ya. Theta itu adalah sudut antara A dan B ya. Jadi antara vektor A dan vektor B. Nah, sudutnya itu yang mana? Kebetulan di sini sudutnya itu yang ini tadi ya. Jadi kalau kita gambar tadi jadinya begini. Ini vektor A ya. Kita ambil gambar yang metode jajar genjang ya. Ini vektor B ya. Tadi sudut antara si A dan sumbu X theta. Ya, kebetulan si B-nya itu arahnya ke sumbu X ya. Jadi di sini sudutnya theta ya. Sama seperti yang ini tadi nih. Ini A dan B sudutnya theta. Jadi di sini ini sudutnya theta antara A dan B. Nah, maka jumlah antara A dan B ya yang kita tahu tadi arahnya di sini lebih kurang dekat di sini. Nah, jadi nilai R-nya bisa dicari menggunakan rumus nilainya. Kemudian sudut yang kita gunakan di sini adalah sudut antara A dan B, yaitu yang ini. Ya, jadi sudut ini mungkin kurang kelihatan ya. Nah, jadi sudut ini yang akan kita gunakan di sini. Ya. Misalnya A dan B-nya beda, misalnya begini.
ini A, ini B, misalnya begini. Nah, ini sudut yang digunakan ya ini 90 derajat karena ini tegak lurus. Jadi theta yang akan digunakan 90 derajat. Jadi tergantung bentuk A dan B-nya. Kalau bentuk A dan B-nya begini, ini A, ini B ya, ini vektor. Nah, ini sudutnya yang ini. Ya, kalau kita mau gambar resultannya kemana? Ini letakkan di sini, lebih kurang. Kemudian ini letakkan di mari. Nah, ini adalah hasil resultannya. Ya, jadi kita selalu bisa menggambar resultan itu menggunakan geometri ya, dan mencari nilainya menggunakan metode analitis, metode perhitungan. Oke? Baik, tadi kita sudah mempelajari bagaimana mencari ya, resultan vektor menggunakan dua metode ya, metode geometris dan metode analitis ya, jadi bisa gambar atau hitung. Nah, sekarang kita lihat ya, mari kita melihat contoh ya, contoh problemnya, contoh soalnya. Jadi contoh kasusnya. Nah, yang pertama ya, misalnya kita memiliki sebuah vektor A ya. Vektor A arahnya kemari misalnya, nilainya itu 10 ya, 10-nya 10 satuannya bisa aja kilometer, bisa aja meter per second, bisa aja newton dan seterusnya. Jadi kita buat misalnya 10 meter ya, jadi ini vektor perpindahan misalnya. Nah, kemudian kita memiliki lagi di sini sebuah vektor B, nilainya sama 10 meter juga, tapi vektor B itu memiliki sudut ya, kita langsung buat aja nilainya ya, memiliki sudut misalnya 30 derajat terhadap sudut X. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana A tambah B ya, tentukan resultan dari A tambah B. Nah, kalau kita menggunakan metode geometris, kita bisanya gambar aja. Jadi kalau kita gunakan yang pertama, misalnya metode geometris ya, saya buat singkat aja metode geometris. Maka kita ambil A, kemudian kita ambil B, kita pakai metode jajaran gejang. Kemudian letakkan bayangan dari A. Ini B, bayangan dari A, letakkan bayangan dari B, lebih kurang seperti ini, jadi membentuk jajaran gejang. Nah, hasil A tambah B tentu begini, ya. Jadi ini sudut 60. Ini adalah hasil dari A tambah B, gitu ya. Cuma kalau kita mau cari nilainya berapa, kita harus menggunakan rumus, ya. Atau bisa aja kalau kita ukur betul-betul, ya kita bisa dapat nilainya. Tapi kita cari dari rumus saja untuk nilai R-nya. Jadi R sama dengan akar ya. Rumusnya apa tadi? A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali cos 30 ya. Jadi cosnya cos 30 derajat. Oke. Nah, berarti nilainya ya, A kuadrat berarti 10 kuadrat. 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 berarti 200. Langsung aja. Cos 30. Oke. Nah, tentu untuk mempelajari vektor itu ada prasyaratnya ya. Prasyaratnya kalian sudah pernah mempelajari trigonometri ya, sin, cos dan tangen ya. Jadi nilai sin 30, cos 30 dan seterusnya. Nah, buat kalian yang mungkin belum memahami nilai sin, cos dan tangen, itu bisa mempelajarinya dulu ya. Ini sebenarnya materi matematika, tapi kita membutuhkan ini untuk menjawab fisika ya. Jadi nanti linknya ya, link untuk belajar bagaimana menentukan nilai sin, cos itu ada di bawah. Jadi nanti saya deskripsi letakkan di deskripsi di bawah ya. Jadi silahkan mempelajari dulu bagaimana menentukan ini. Oke, karena
beberapa bab ke depan ya fisika itu hampir semua bab ketemu dengan trigonometri ya. Jadi pastikan kalian sudah tahu bagaimana menentukan nilai cos, sin, dan tangga. Yang minimal itu, minimal untuk sudut-sudut istimewa. Oke. Nah, nilai cos 30 itu setengah akar 3. Oke. Nah, kita buat di sini 10 kuadrat ini kan 100 tambah 100 ya, jadinya 200. 200 ditambah 200 kali setengah jadi 100 kali akar 3. Ya, ini kan angkanya tadi ya, asal aja kita ya, jadi makanya mungkin bentuknya seperti ini. Nah, ini tentu bisa disederhanakan lagi ya, cuman jadi bilangan berkoma dan seterusnya. Jadi hasilnya udah mulai begini sih, nggak apa-apa ya. Ya, tapi kalau mau disederhanakan oke. Ya, cuman intinya di sini kita mau mempelajari bagaimana menentukan resultannya ya. Kita tidak perlu diribetkan dengan matematika ini ya. Jadi hitung-hitung ini bisa diselesaikan nanti ya. Intinya bagaimana menggunakan rumus ini. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kalau kita punya vektor A, punya vektor B, kita ingin jumlahkan A dan B. Maka carinya begini. Ya, A kuadrat B kuadrat tambah 2AB cos 30. Nah, masalahnya adalah selain pertanyaannya A tambah B ya, nanti juga bisa pertanyaannya itu vektor A dikurang vektor B. Jadi mencari resultan itu nggak harus tambah, juga bisa dikurang kadang-kadang. Jadi pertanyaannya jadi A kurang B bukan A tambah B. Nah, kalau muncul seperti ini, itu solusinya gimana? Sebenarnya kita rumus ini yang kita bisa pakai rumus ini juga ya sebenarnya. Cuman ada sedikit penurunan ya. Tapi kalau kita mau menggunakan rumus yang langsung juga boleh. Ya caranya gini misalnya. Kalau metode geometris kita mau gambar A tambah B, ini begini. Kalau A kurang B gimana gambarnya? Kita buat di sebelah sini. A kurang B, artinya apa? A-nya nggak berubah ya, sama-sama positif. Cuman B-nya dari positif menjadi negatif. Jadi kan A kurang B ini sama seperti ya, A kurang B ini sama seperti sebenarnya vektor A ya ditambah vektor B. Ya, tapi vektor B-nya itu negatif. Ya, negatif kali positif kan negatif ya. Jadi sebenarnya vektor B-nya itu masih tetap, cuma ada tanda negatif. Nah, arti tanda negatif ini apa? Artinya kita buat di sini arah B itu berubah. Berubahnya kemana? Berubahnya itu kebalikan ya. Jadi berlawanan dengan arah semula. Jadi kalau semula B-nya ke sini, ke atas sini, miring ke sini, maka B-nya jadi ke bawah sini ya. Jadi lebih kurang B-nya akan berubah ke sini jadinya. Dengan sudut yang sama ya, dengan sudut 30 derajat yang sama dengan ini. Nah, jadi sekarang kalau kita mau A kurang B, jadinya A dengan min B yang mau kita jumlahkan. Jadi A tambah min B. Ya, jadi makna dari A kurang B ini adalah A tambah min B. Nah, jadi kalau mau lebih jelas kita buat lagi. Kita punya vektor A tadi, punya vektor A. Kita ingin jumlahkan dengan min B. Min B adalah kebalikan dari B. Ya, jadi kita ingin jumlahkan dia dengan B, ya, tapi yang B yang berlawanan dengan yang tadi ya. Jadi di sini adalah min B. Gitu. Ibaratnya ini seperti B yang baru ya, tapi udah berubah dari B sebelumnya. Ya, jadi ini min B. Ya, ini 30 derajat. Ini cara buatnya. Sebenarnya ini kita buatnya min B. Ya. Nah, maka kalau kita gambarkan A plus min B, jadinya sama aja. A sama kayak tadi. Letakkan B-nya di pangkal ya, letakkan B di pangkal A. Jadi ke sini. Nah, B. Ya, jadi kalau ini A, ini mungkin nggak kelihatan ya. Nah, ini ya. Jadi A, B. Ini min B ya. Jadi kalau yang tadi A dengan B, letakkan A, kemudian B-nya letakkan sini. Nah, tapi untuk yang A kurang B, B-nya udah dibalik. Jadi sama aja dengan ini. B-nya dibalik kemari. Lebih kurang begini, ya. Ini B yang baru. Ini adalah min B.
Maka A dan min B ini sebenarnya bisa di sini ya, nggak perlu digambar tapi nggak apa-apa. Jadi nilai resultan yang baru itu jadi kemari. Ya. Nilai resultan yang baru itu jadi kemari. Ini adalah resultan dari A min B. Jadi kalau kita mau gambar sini juga boleh. Ini letakkan kemari, ini letakkan kemari. Nah, ini mungkin kurang. Jadi harus berbentuk lebih kurang jajaran jenjang. Ya. A min B. Oke, jadi nggak ada hal yang baru, cuma dibalik aja. Oke, nah mencari R-nya gimana? Mencari R-nya mirip seperti rumus ini, cuma di sininya jadi negatif. Ya. Jadi karena di sini negatif, ini jadi negatif. Jadi rumus R-nya jadi berubah. Ya, jadi A kuadrat B kuadrat ini tetap tambah. Di sininya jadi kurang 2 AB cos theta. Nah, jadi berubah di situ ya. Ya. Ya begitu. Nah sudut tetanya masih sudut yang ini ya, masih sudut yang ini. Ya, jadi jangan ambil sudut yang ini, jadi sudut yang tadi, yang awal tadi. Itu begitu. Ya, tapi umumnya ditanyakan itu jumlahnya. Kalau ditanya selisih, ya itu tinggal dibalik aja salah satu vektornya. Nah begitu. Ya. Baik, di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menjumlahkan vektor ya, menggunakan metode geometris dan metode analitis. Nah, sekarang kita lihat beberapa kasus khusus yang mungkin akan sering kita gunakan nantinya di soal-soal fisika ya, di dalam menyelesaikan problem-problem fisika ya. Beberapa kasus khususnya ya. Nah, sebelumnya kita review dulu ya. Sebelumnya kita punya misalnya vektor A ditambah vektor B ya, membentuk suatu sudut begini. Ya, kita tahu metode jajaran jenjangnya ini letakkan di mari. Ya. Kemudian ini bayangannya letakkan di mari. Nah, resultannya adalah hasil garis ya dari sini ke mari. Ini adalah resultan A tambah B. A tambah B. Oke. Ini gambarnya. Kalau nilainya ya R sama dengan akar A kuadrat B kuadrat 2 AB cos theta ya, dimana theta adalah sudut antara A dan B. Nah, jadi kita udah mempelajari ini di video sebelumnya. Jadi kalau dua buah vektor sudutnya itu dua buah vektor membentuk sudut, jumlah keduanya kita gunakan rumus ini. Nah, kita ambil sekarang seandainya yang pertama kasus khususnya ya, sudutnya sama dengan 0 derajat. Ya, sudutnya 0 derajat. Artinya apa? Antara A dan B itu sudutnya 0. Jadi kalau semula begini, kalau makin kecil sudutnya makin kecil 0. Ya, 0 itu artinya A dan B-nya udah berhimpit atau sejajar. Ya. Jadi kalau sudutnya 0, A dengan B ini ada di tempat yang sama. Jadi gimana caranya A dengan B dijumlahkan saja. Ya, jadi kalau ini kita ambil A, ya, kemudian ambil B letakkan di mari. Yang ini kan jadi A tambah B-nya, jadi ke sini. Ya, jadi resultannya A tambah B. Ya, resultan kita buat begini. Nah ini kalau kita gambar, ya, jadi nggak berbentuk jajar jenjang atau segitiga lagi karena ini udah sejajar. Ya, jadi A dan B-nya udah sejajar. A dan B-nya udah sejajar, jadi langsung ditambahkan aja. Nah, masalahnya adalah bagaimana bentuk rumus ini jadinya? Jadinya rumus ini jadi bentuknya gimana? Nah, kita cari R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B kali cos theta. Ya, cosnya berarti 0 ya, cos 0. Ya, kita buat di sini cos 0 itu nilainya 1. Jadi A kali B kali 1. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Nah, di matematika kalian pernah belajar ya, jadinya begini. Kalau A tambah B dikuadratkan, hasilnya gimana coba? A kuadrat B kuadrat
2 kali A kali B, kan gitu ya. Jadi tambah 2 kali A kali B. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat ya kan. Jadi berarti bentuk yang ini dengan ini kan sama nih. Nah, jadi A kuadrat A tambah B kuadrat bisa jadi ini. Artinya apa? Ini bisa kita ubah menjadi ini. Jadi nilai R sama dengan akar ya. Ini kita ubah menjadi ini ya. Jadi A tambah B, jadi A tambah B dikuadratkan. Oke, kuadrat dengan akar bisa hilang ya. Jadi sama kayak 4 atau 2 ya. 2 kuadrat akar gitu ya. Jadi sama aja seperti 4 akar ya 2 ya kan, atau kuadrat dengan akar bisa hilang ya, karena akar itu sebenarnya pangkat setengah ya. Jadi akar itu sama pangkat setengah. Jadi pangkat dikali pangkat dipangkatkan dikali. Jadi sama seperti 2 pangkat 1. Oke, simpelnya begitu. Intinya ini bisa dicoret aja. Akar dengan kuadrat ini bisa hilang. Nah, sehingga nilai R sama dengan A tambah B. Nah, kesimpulannya apa? Kalau nanti punya 2 buah vektor membentuk sudut, oke, kita harus cari menggunakan rumus ini. Tapi kalau sudutnya 0, ya, A dan B-nya sejajar ditambahkan, maka langsung tambahin aja, nggak perlu repot-repot menggunakan rumus ini. Nah, ini kasus khusus yang pertama. Jadi seandainya nanti ada A-nya tadi 10, B-nya juga 10, ya totalnya gimana ya? Tambahin aja, kan? Langsung disambung di ujung, ya kan? Jadi A tambah B, jadi R-nya langsung 20 cm, ya. Kalau ini cm, jadi hasilnya langsung 20 cm. Oke, itu yang pertama. Kasus khusus yang kedua adalah kita buat di sini. Kalau sudutnya ya, itu 180 derajat. Ya, artinya 180 derajat apa? Ini sudutnya 180. Artinya B-nya bukan ke sini, tapi malah ke sini, ke belakang. Jadi jadinya bentuknya begini. A-nya mungkin ke kanan, tapi B-nya ke kiri. Ya, kita mau menjumlahkan A dan B, tapi keduanya membentuk sudut 180. Ya, kan? Kalau kita gambar jadinya begini. A ke kanan, ya. Kemudian B-nya ke kiri. Kita beri warna yang berbeda. A ke kanan, B-nya ke kiri. Ya, ini sudutnya 180 derajat. Nah, kalau terjadi seperti ini, ya sebenarnya kita tetap menggunakan rumus awalnya, rumus ini. Ya, jadi kalau kita turunkan dari awal, ya, biar tahu ya bagaimana penurunannya. Jadi R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, ya, tambah 2 kali A kali B kali cos theta ya. Jadi A ke kanan B ke kiri ini ya. Cosnya cos langsung 180 ya. Nah, cos 180 berapa? Ya. Cos 180 itu adalah min 1. Nah, lagi buat kalian yang belum paham bagaimana menentukan sin, cos, dan tangen, ya, itu bisa pelajari dulu bagaimana menentukan nilai sin, cos, dan tangen ya. Jadi itu materi trigonometri, itu matematika sebenarnya, tapi kita butuh ini untuk mengerjakan fisika. Jadi saya akan meletakkan link di deskripsi. Jadi silahkan pelajari dulu mengenai trigonometri ini ya. Oke, cos 180 itu minus 1. Nah, jadi kalau kita buat di sini, jadinya A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, cosnya minus 1 ya. Jadi awalnya 2 kali A kali B kali min 1. Nah, tapi karena min bisa dikali ke depan, jadi di sini menjadi min 2AB. Ini nggak usah lagi ya, jadi bisa langsung min 2AB. Nah, A kuadrat B kuadrat min 2AB. Nah, mirip seperti ini sebenarnya. Kalau ini tadi A tambah B kuadrat, jadi ini ya, jadi ini. Nah, sekarang ini dengan ini bedanya apa? Bedanya di sini plus, di sini min. Jadi ini sebenarnya berubahnya menjadi A kurang B. Ya, nanti dicoba aja sendiri. Jadi kita akan A kurang B dikuadratkan, itu akan berubah menjadi ini sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita buat di sini A kuadrat plus B kuadrat, karena A kuadrat min B kuadrat jadi plus ya. Min 2AB ya.
Nah, sehingga gampangnya kita bisa buat R sama dengan akar A kuadrat tambah A tambah B, tapi dikuadratkan. Bukan tambah ya, kurang. A kurang B dikuadratkan. Karena ini menjadi A kurang B yang dikuadratkan. Kuadrat dengan akar seperti yang tadi. Kuadrat dengan akar bisa hilang. Jadi kita bisa dapat rumus R sama dengan A kurang B. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Kalau dua vektornya itu searah, ya disuruh jumlahkan ya tambahin aja A tambah B, ya udah 10 tambah 10 20. Tapi kalau satu ke kanan satu ke kiri, ya artinya sudutnya 180 atau vektornya berlawanan, disuruh jumlahkan, ya, itu langsung dijumlahkan aja. Tapi jangan lupa yang ke kiri ini jadi min, ya. Jadi langsung aja, ya. Jadi kalaupun ditanya resultannya jumlahnya, tetap kita A tambah B, ya, tapi hasilnya min, ya. Jadi kalau ini misalnya 10, ini hasilnya 10, ya. Maka nilai R sama dengan A, langsung aja kurang B, ya. Jadi jangan buat A tambah B lagi, langsung dikurang karena udah jelas satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi nilainya 0. Oke, gitu. Nah, ini kasus khusus yang pertama, kasus khusus yang kedua. Oke. Nah, yang ketiga, kasus khususnya adalah kalau dua vektor sudutnya ini 90 derajat atau tegak lurus, ya. Jadi kalau ada vektor A ke kanan, vektor B-nya, ya, ke atas. Ya, ini sudutnya 90 derajat. Ya, maka cara gambarnya sama seperti tadi, ya. Ini letakkan ke atas, ini letakkan di sini, ya. Ini ke atas, ini ke sini. Maka ini adalah nilai resultan A tambah B. Ya, cara gambarnya. Cuman kalau nilainya gimana? R akar A kuadrat B kuadrat tambah 2 kali A kali B kali cos 90. Nah, di sini kuncinya. Jadi cos 90 itu 0. Ya, karena 0, nilainya 0, maka di sini kan jadi 0 semua. Ya, cos 90 0 kali B kali A kali 2 ya 0. Maka hasilnya R akar A kuadrat tambah B kuadrat hasilnya. Oke. Nah, jadi ini rumus cepatnya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini sama seperti Pitagoras. Ya kan? Ini A. Ya. Kemudian B, ini kan B-nya, tapi kalau ini kan juga B, ya. Ini ke sini kan sama-sama B, kan sama panjangnya. Ini adalah bayangan dari B. Jadi B kalau kita gambar sini kan boleh aja. Tidak ada yang larang kan? Kemudian R-nya yang ini, ya. R-nya adalah yang miring. R-nya yang miring. Nah, secara Pitagoras coba. Kalau kita mau cari R, tentu R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tapi A akar, ya. Atau juga bisa R kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat, kan gitu ya Pitagoras. Nah, jadi gitu. Ya, kalau sudutnya 90 jadi rumus Pitagoras. Nah, jadi kesimpulannya apa? Rumus menjumlahkan vektor, menjumlahkan dua vektor itu intinya cuma satu yang ini. Ya, intinya cuma satu yang ini. Ya, tapi untuk kasus-kasus khusus nggak perlu gunakan lagi rumus ini, Jadi kepanjangan. Jadi kalau vektornya searah langsung aja tambahkan, vektornya berlawanan langsung aja kurangkan, vektornya tegak lurus langsung aja pakai rumus Pitagoras. Jadi nggak perlu kembali ke rumus ini. Karena nanti kasusnya bisa macam-macam, ya. Bisa vektornya begini, oke, pakai rumus yang itu. Ya. Tapi kalau vektornya tegak lurus, nah ya udah langsung pakai rumus ini. Vektornya searah langsung tambahkan. Vektornya berlawanan langsung dikurangkan. Jadi nggak perlu kembali ke rumus basic. Rumus basic ini hanya digunakan kalau dua vektor itu sudutnya bukan 0, 180 atau bukan 90. Oke? Begitu aja.